Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang prinsip bauran pemasaran, STP, dan proyeksi keuangan. Izinkan kami, kelompok 7 dari 5 CPGSD UPI Kampus Cibiru yang beranggotakan Anissa dari Syihab, Meisya Wulansari, Rijal Maulana Ramda, Reika Prameswari, dan Tiara Syifa Maulida. Pada pembahasan kali ini, kami memiliki 4 timeline, yaitu yang pertama, pengertian dan prinsip bauran pemasaran, yang kedua, pengertian dan prinsip STP, yang ketiga, proyeksi keuangan, dan yang terakhir ada rencana usaha. Yang pertama, pengertian dan prinsip bauran pemasaran. Menurut Darmesta dan Handoko, marketing mix atau bauran pemasaran adalah kombinasi dari 4 variabel, yaitu produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi. Keempat unsur bauran pemasaran tersebut saling berhubungan dan berpengaruh satu sama lain, sehingga dapat diupayakan untuk menghasilkan suatu kebijakan pemasaran yang mengarah pada layanan efektif dan kepuasan konsumen. Jadi, di dalam bauran pemasaran terdapat variabel-variabel yang saling mendukung satu dengan yang lainnya, yang kemudian oleh perusahaan digabungkan untuk memperoleh tanggapan-tanggapan yang diinginkan di dalam pasar sasaran. Selanjutnya ada prinsip bauran. Prinsip bauran terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, strategi produk. Strategi produk merupakan strategi yang pertama kali dilaksanakan oleh perusahaan berkaitan dengan penyediaan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Menurut Philips, produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan untuk dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Yang kedua yaitu strategi harga. Harga dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang serta pelayanan, atau dengan kata lain, harga adalah sejumlah nilai pengganti dalam pertukaran barang dan jasa. Penentuan harga sangat penting untuk diperhatikan, karena harga merupakan salah satu faktor penyebab laku tidaknya suatu produk yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu strategi lokasi. Keberhasilan program pemasaran juga ditentukan oleh ketepatan penempatan lokasi dan distribusi, baik untuk kantor cabang, kantor pusat, pabrik, ataupun gudang. Penentuan lokasi dan distribusi beserta sarana dan prasarana pendukung juga sangat penting. Sarana dan prasarana harus memberikan rasa nyaman dan aman kepada seluruh konsumennya. Yang keempat yaitu strategi promosi. Strategi promosi agar konsumen tahu bahwa perusahaan menawarkan produk dengan keinginan dan kebutuhan mereka, maka melakukan kegiatan promosi merupakan suatu keharusan. Promosi adalah suatu usaha dari pemasar dalam menginformasikan dan mempengaruhi konsumen atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk, barang, atau jasa yang dipasarkan. Selanjutnya yaitu pengertian prinsip STP. Menurut Handayani 2020 menyatakan bahwa STP singkatan dari Segmentation, Targeting, Positioning, yaitu salah satu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang sesuai pada segmentasi target audiens tertentu. Nah, yang pertama ada segmentation atau segmentasi. Menurut Kotler, segmentasi pasar merupakan suatu aktivitas membagi atau mengelompokkan pasar yang heterogen menjadi pasar yang homogen atau memiliki kesamaan dalam hal minat, daya beli,
geografi, perilaku pembelian, maupun gaya hidup. Selanjutnya yaitu targeting. Targeting atau target merupakan sebuah sasaran siapa yang dituju. Dalam menentukan targeting, maka dilakukan beberapa survei untuk dapat mengetahui keadaan pasar nantinya, agar ketika proses pemasaran tidak salah sasaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu positioning, merupakan suatu kegiatan merancang penawaran. Nah, dari beberapa pemaparan yang tadi dapat disimpulkan bahwa tahap pertama yaitu strategi pemasaran, tahap kedua yaitu kepada siapa targetnya, dan yang terakhir adalah proses mempromosikan produknya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada proyeksi keuangan. Pengertian dari proyeksi keuangan merupakan anggaran yang dirancang untuk penyelenggaraan sebuah usaha yang dijalankan. Nah, proyeksi keuangan secara umum memberi gambaran mengenai sirkulasi keuangan sebuah perusahaan, baik untuk usaha sederhana seperti toko kelontong hingga perusahaan besar, prediksi pengeluaran, anggaran modal, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu komponen-komponen yang diperlukan untuk menyusun proyeksi keuangan. Yang pertama ada proyeksi arus kas, seperti perkiraan pendapatan dari penjualan, bunga simpanan, dan yang lain-lain. Yang kedua ada biaya pendirian perusahaan, seperti tempat, perizinan, perlengkapan, kantor, promosi, dan yang lain-lain. Yang ketiga ada proyeksi penjualan, yang keempat adalah proyeksi harga pokok penjualan, dan yang kelima proyeksi biaya yang lain-lain. Nah, dan yang terakhir ada rencana usaha. Rencana usaha adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh seorang wirausaha yang menggambarkan hubungan faktor-faktor internal dan eksternal yang terlibat dalam memulai bisnis baru. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.